Kita lanjut bahas BTT Kaisar Api episode 44. Oke lah, gak usah banyak Bang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dengan penuh keterkejutan, Senior Wu Jiang kali ini mengatakan sebenarnya apa yang telah terjadi. Senior Mo Chen tiba-tiba saja berkata dengan nada suara yang cukup sopan, "Paman Bu, sejujurnya aku baru saja menyelesaikan proses pengujian untuk kekuatan jiwa dan manik-manik ini telah menunjukkan angka yang cukup mengejutkan dan ini didatangkan oleh Xiaoyan." Senior Hudu menyipitkan matanya kemudian dia melihat pada Xiaoyan sambil bertanya, apakah ini benar? Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, sementara Senior Mo Chen juga langsung mengatakan, benar Senior Hudu, Senior Wu Jiang, aku telah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri dan bahkan aku yang telah melakukan pengujian langsung terhadap Xiaoyan ini. Senior Wu Jiang tiba-tiba saja tertawa. Benar-benar Tuhan telah memberkati Suan Santian kita. Xiaoyan yang tidak mengerti sebenarnya apa yang telah terjadi. Dirinya pun kemudian bertanya, Senior, sebenarnya ada apa dan bagaimana dengan hasil kekuatan jiwa yang telah aku dapatkan ini? Senior Hudu hanya tersenyum. Bocah Xiaoyan, karena bakat jiwamu telah mencapai tingkat ke-10, maka kita tidak akan menyembunyikan apapun dari dirimu. Kau harus tahu, meskipun ini hanyalah sebuah tes, namun tes ini telah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tes kekuatan doki, tes kekuatan jiwa, tes kekuatan fisik, dan juga yang paling penting merupakan tes bakat jiwa seseorang dan juga tes kekuatan jiwa itu sendiri. Sementara dua tes yang lainnya, mereka sebenarnya hanyalah pelengkap. Meskipun ada seseorang yang memiliki kekuatan fisik tirani dan juga benar-benar kuat, namun hal seperti itu masih tidak bisa dibandingkan dengan seseorang yang memiliki bakat jiwa yang luar biasa. Apakah dirimu tahu kenapa hal ini terjadi? Xiaoyan gelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak paham dengan hal ini. Wu Jiang kemudian kembali mengatakan, karena sebenarnya orang yang memiliki bakat jiwa tinggi, maka potensi di masa depan tidak terbatas. Karena bakat jiwa seperti ini akan benar-benar menentukan pencapaianmu di masa depan nanti. Apabila kekuatan doki dan juga kekuatan fisik di dalam tubuh seseorang telah diuji dan itu benar-benar kuat, maka beberapa sekte super akan menyukai mereka dan kemudian dimasukkan ke dalam sekte yang mereka pimpin. Namun, hal ini cukup berbeda dengan dirimu karena kau bisa dianggap sebagai orang yang cukup langka. Sederhananya begini, apabila kau tidak berpartisipasi di dalam ujian kali ini, maka hal itu bukanlah sebuah masalah. Dan para sekte-sekte super itu, mereka pasti akan mencoba untuk mendekati dirimu supaya bisa mengundangmu untuk bergabung dengan sekte mereka. Karena kau dianggap sebagai orang yang cukup spesial. Karena semua orang di dalam sekte super ini mengetahui seperti apa orang yang benar-benar memiliki bakat jiwa tingkat ke-10. Lagi pula, di dalam Suan Santian selama ini, orang yang memiliki bakat jiwa level ke-10 hanya muncul 5 kali saja. Dan dirimu merupakan orang yang ke-6. Xiaoyan kemudian bertanya pada Senior Wu Jiang, bolehkah aku tahu sebenarnya siapa 5 orang yang memiliki bakat jiwa level ke-10 ini? Senior Wu Jiang dengan cukup hormat, dia pun menjawabnya, mereka adalah orang-orang yang telah berdiri di puncak dari Suan Santian. Mendengar ucapan seperti itu, tatapan mata dari Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan. Senior Wu Jiang hanya tertawa ketika melihat hal itu, yang kemudian dia mengatakan, bagaimana? Apakah sekarang kau terkejut? Sudahlah, jangan kaget seperti itu. Sekarang kau sudah tahu kan betapa menakutkannya orang yang memiliki bakat jiwa yang luar biasa. Karena di Bunga Dodi ini, kekuatan dari seseorang yang memiliki bakat jiwa level 10 bisa dirasakan pencapaiannya di masa depan nanti. Namun, meski bakat jiwamu itu luar biasa, dirimu masih harus dilatih dengan cara yang benar. Jika tidak, maka bakat jiwamu ini hanya akan sia-sia dan kau juga tidak akan pernah menjadi apa-apa. Mungkin dirimu saat ini tidak memiliki kekuatan yang cukup, namun apabila kau dilatih dengan benar, maka di masa depan nanti kau akan mengetahui apabila seseorang yang berada di tahap Dodi bintang 6, mereka akan benar-benar mengetahui setiap tingkatan promosi akan terkait dengan kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka.
Jika kekuatan jiwa ini tidak bisa dicapai dalam tingkatan tertentu, maka promosi yang akan mereka lakukan juga terasa cukup sulit. Tidak peduli seberapa besar persiapan yang telah kau lakukan, pada akhirnya, jika kekuatan jiwamu tidak mencukupi, kau hanya akan menemui kegagalan untuk melakukan kenaikan tingkat ini. Maka dari itu, orang-orang terkuat di Swan Santian ini hanya bisa dihitung menggunakan satu tangan saja. Karena ini juga terkait dengan kekuatan jiwa yang mereka miliki. Sejauh apa yang aku tahu, hal yang paling mendasar untuk bisa maju ke tahap dosian, mereka juga harus memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Jika tidak berhubungan dengan kekuatan jiwa tersebut, kemungkinan saat ini sudah banyak orang-orang yang bisa menembus ke tahap dosian. Namun faktanya, sudah banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka semuanya terjebak di tahap dodi. Namun kekuatan jiwa itu juga dianggap sebagai ilusi karena kultivasinya tidak sebaik seperti kultivasi dari kekuatan doki. Namun kau memiliki bakat jiwa yang luar biasa, dan dengan kekuatan jiwa bawaanmu yang sudah mencapai level 10 ini, berarti pencapaianmu di masa depan nanti akan sangat menakutkan. Apalagi usiamu saat ini juga masih sangat muda, langkahmu masih cukup jauh, dan kau bisa dikembangkan dengan potensi yang tidak terbatas. Hanya masalah waktu saja sebelum dirimu benar-benar mencapai puncak dari kekuatan di dunia ini. Bibit yang bagus seperti dirimu pasti akan menjadi banyak perhatian dari seluruh sekte yang berada di Swan Santian ini. Mendengar penjelasan dari senior Bujiang hanya membuat Soyen menganggukkan kepalanya, kemudian dia mengatakan, "Oh, jadi begitu." Meskipun senior Bujiang cukup bersemangat ketika memberikan penjelasan pada Soyen, namun dia tidak kehilangan akal sehatnya. Apalagi melihat perilaku dari Soyen hanya terlihat biasa-biasa saja. Berarti Soyen ini tidak memiliki kesombongan jika dibandingkan dengan para pemuda yang berusia seperti dirinya. Karakter Soyen bisa dinilai sebagai orang yang luar biasa. Senior Hudu kali ini juga tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Karena sudah seperti ini, maka aku akan membuat keputusan. Soyen, kau tidak lagi harus berpartisipasi di dalam ujian kali ini. Ketika saatnya tiba, kau bisa bergabung dengan 9 sekte super sesuka hatimu. Apabila ada salah satu sekte super yang mendatangi dirimu dan kemudian meminta untukmu bergabung dengan mereka, maka kau juga memiliki hak untuk bisa menolak mereka." Soyen hanya menggelengkan kepalanya, kemudian dia mengatakan, "Senior, kemungkinan hal seperti ini kurasa tidak baik. Aku sangat ingin mencoba apa yang disebut sebagai ujian ini, karena itu bisa cukup berguna untuk mempertajam diriku." Senior Hudu dan juga senior Bujiang hanya mengangkat alisnya, yang kemudian mereka pun mengatakan, "Oh, apakah kau yakin dengan hal ini, Soyen? Ada beberapa orang kuat dalam kompetisi uji coba kali ini. Dengan kekuatanmu yang hanya berada di bintang 3 dodi, kau tidak perlu susah-susah untuk melawan mereka. Apalagi potensimu sangat menakutkan. Jadi dirimu harus mengusahakan yang terbaik untuk bisa melindungi diri sendiri dan jangan sampai terluka." Soyen sambil tersenyum dia pun menjawab perkataan dari senior Bujiang, "Senior, kau tidak perlu khawatir. Aku bisa melindungi diriku sendiri, dan aku hanya ingin mencoba yang dinamakan sebagai kompetisi seleksi uji coba untuk mengumpulkan bakat dari orang-orang yang luar biasa ini." Mendengar ucapan dari Soyen, senior Hudu tiba-tiba saja tertawa. Baiklah, ucapanmu memang cukup masuk akal. Jika begitu, terserah dirimu saja ingin melanjutkan tes ini atau tidak. Mochen bawa Soyen untuk beristirahat, dan dia tidak perlu lagi melakukan ujian pada kekuatan fisik. Persiapkan dia untuk memulihkan diri karena ujian kompetisi uji coba akan dimulai dalam beberapa hari. Senior Bujiang kemudian kembali berkata pada Mochen, "Ingatlah, masalah ini tidak boleh sampai bocor pada orang-orang." Sebagai bakat kelas 5, Soyen termasuk dalam salah satu orang yang benar-benar langka. Mendengar ucapan dari senior Bujiang ini, Mochen hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia melihat pada Soyen lalu mengatakan, "Soyen, mari ikutlah denganku, dan aku akan mengantarkan dirimu menuju kamar untuk beristirahat." Akhirnya senior Mochen pun pergi, dan itu diikuti oleh Soyen. Pada saat Soyen
dan juga Mo Chen telah meninggalkan tempat ini, Senior Wu Jiang tiba-tiba saja mengatakan, lebih baik kita melaporkan masalah ini kepada kepala sekte sesegera mungkin. Jika Xiaoyan mau bergabung dengan sekte milik kita, maka sekte ini tidak akan berada di tempat terakhir dari kompetisi 9 sekte yang akan diadakan kali ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Senior Wu Jiang mengeluarkan gulungan yang berwarna merah dirinya, kemudian menuliskan beberapa kata di atas gulungan tersebut dan melambaikan tangannya yang membuat gulungannya dalam sekejap saja langsung menghilang. Yueru dan juga yang lainnya telah menyelesaikan ujian mereka hari ini dan akhirnya mereka juga telah diantarkan menuju kamar masing-masing. Sementara Xiaoyan yang mengikuti Senior Mo Chen sekarang sudah berada di kamar yang cukup mewah. Kemudian Senior Mo Chen mengatakan, Xiaoyan, tempat ini akan menjadi tempat tinggalmu dan kau beristirahatlah dengan tenang. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan sebelum memasuki kamar, dia melihat ada beberapa kamar yang lainnya. Tampaknya kamar-kamar itu terlihat cukup biasa dan hanya kamar dari Xiaoyan yang terlihat mewah. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan segera masuk ke dalam kamarnya dan dia pun mengeluarkan kekuatan jiwa yang luar biasa untuk menyegel kamar ini. Selanjutnya, Xiaoyan mengambil posisi untuk duduk bersila dan memejamkan matanya di atas tempat tidur. Karena saat ini, Xiaoyan ingin beristirahat tanpa ada gangguan dari siapapun. 1 hari pun telah berlalu dengan cepat. Pagi harinya, Xiaoyan telah terbangun dan sekali lagi dia bertemu dengan Senior Mo Chen. Orang itu mengatakan bahwa di sebelah tempat tinggal dari Xiaoyan ini ada sebuah perdagangan. Xiaoyan bisa berjalan-jalan ke tempat itu untuk melihat-lihat sesuatu atau membeli barang yang sedang dia butuhkan. Pada akhirnya, Xiaoyan mulai menyamar dan kemudian berjalan-jalan di pasar perdagangan. Di tempat itu, ada banyak teriakan-teriakan dari para pedagang. Mereka menjual obat-obatan, teknik dari seni bela diri, dan juga yang lainnya. Xiaoyan kali telah pergi menuju sebuah kedai teh karena dia ingin merasakan rasa teh yang berada di Suan Santian ini. Pemilik kedai teh ini adalah seorang laki tua yang tampaknya berusia sekitar 60 tahun. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada tempat sekeliling dan dia saat ini telah menemukan 2 orang pemuda yang sebenarnya juga telah meminum teh di dalam kedai ini. Yang paling menarik perhatian dari Xiaoyan adalah seorang pria muda dengan jubah seperti biksu namun terlihat robek. Usianya berkisar dan mirip dengan usia dari Xiaoyan. Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin tiba-tiba saja berkata pada Xiaoyan, hati-hatilah, aura dari orang ini tampaknya cukup aneh. Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas membuat Xiaoyan menjadi cukup penasaran. Dia pun mengeluarkan kekuatan jiwa untuk menyelidiki pemuda yang menggunakan jubah biksu ini. Namun hasil penyelidikan dari Xiaoyan tidak membuahkan hasil apapun karena dia merasa ada sesuatu di dalam tubuh dari orang ini yang telah menghalangi penyelidikan dari Xiaoyan. Namun sepertinya pemuda yang menggunakan jubah biksu juga merasakan penyelidikan yang dilakukan oleh Xiaoyan. Tiba-tiba dia langsung menoleh dan juga memandang Xiaoyan. Xiaoyan kemudian mengalihkan pandangannya dari pemuda berjubah biksu tersebut. Dirinya kemudian melihat pada pemilik kedai dan lalu mengatakan, Tuan, tolong berikan aku teh terbaik di dalam kedaimu ini. Orang tua itu hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menyuruh asisten dari toko ini untuk segera mengambilkan teh buat Xiaoyan. Sementara orang tua tersebut kali ini mengatakan, tunggu sebentar ya, karena pelayanku akan segera menyediakan teh terbaik seperti yang kau minta. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian pelayan dari toko ini telah kembali dan memberikan teh pada Xiaoyan. Baru saja Xiaoyan ingin meminum teh tersebut, di sebelahnya telah datang pemuda berjubah biksu yang telah dia lihat sebelumnya. Pemuda itu pun kemudian berkata pada Xiaoyan, pertemuan kita bisa dianggap adalah takdir. Jika begitu, mari kita berteman. Xiaoyan hanya tersenyum sambil memandangi pemuda berjubah biksu tersebut. Di saat yang sama, pemilik toko kali ini mengatakan, kalian para pemuda tampaknya cukup berbakat dan kalian pasti datang ke Suan Santian ini adalah untuk berlatih, bukan? Tempat ini memang cukup bagus. Sudah banyak orang-orang luar biasa yang bergabung dengan sekte-sekte di tahun sebelumnya dan mereka juga telah menjadi orang yang luar biasa. Setiap tahunnya ada banyak orang
telah berkumpul di Suan Santian ini, dan kemudian mereka melakukan seleksi untuk bersaing demi bisa mendapatkan beberapa karakter yang kuat. Semoga kalian berdua menjadi orang yang beruntung dan bisa bergabung dengan sekte super yang berada di Suan Santian. Xiaoyan dan juga pemuda berjubah biksu hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan kata-kata dari orang tua pemilik toko. Selanjutnya, orang tua pemilik toko kedai ini pun segera meninggalkan Xiaoyan dan juga pemuda yang menggunakan jubah biksu. Selanjutnya, Xiaoyan melihat ada pemuda berjubah biksu, lalu dia bertanya, "Saudaraku, siapa sebenarnya dirimu?" Pemuda berjubah biksu itu hanya mengatakan, "Hehehe, kau tidak perlu mengkhawatirkan siapa diriku sebenarnya, karena aku tahu bahwa kau datang ke tempat ini juga untuk berpartisipasi di dalam seleksi, bukan?" Xiaoyan kemudian bertanya, "Apakah sebenarnya kau juga ingin mengikuti seleksi ini?" Pemuda berjubah biksu hanya menganggukkan kepalanya. Lalu dia kembali berkata pada Xiaoyan, "Benar, di dalam proses seleksi ini, kemungkinan kita akan menjadi saingan. Namun, jangan gunakan hal seperti itu untuk kita bermusuhan dan lebih baik kita menjadi teman saja. Mungkin suatu saat nanti kita berdua akan bisa saling membantu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Perkenalkan, aku adalah Mufeng. Bagaimana? Namaku cukup bagus, bukan?" Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, "Namaku adalah Yan Xiao. Mufeng, namamu cukup bagus dan juga terlihat cukup elegan. Senang bisa bertemu dengan dirimu. Aku adalah orang yang baru saja tiba di Suan Santian. Bisakah kau memberikan penjelasan padaku tentang apa yang terjadi dengan seleksi uji coba yang akan datang?" Mufeng hanya tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Oh, ternyata namamu adalah Yan Xiao. Aku juga cukup senang bisa bertemu dengan dirimu. Baiklah, aku akan mulai menjelaskan tentang beberapa hal yang mungkin belum kau ketahui, karena dirimu merupakan orang yang baru saja datang ke tempat ini. Yang disebut sebagai kompetisi uji coba, itu merupakan proses penyaringan terakhir untuk bisa bergabung dengan sekte super. Dan aku mendengar proses yang akan dilaksanakan tahun ini adalah menggunakan sistem poin. Untuk spesifikasinya, aku tidak terlalu paham. Namun, setelah level bakat diumumkan esok, maka kompetisi uji coba ini juga akan dikelompokkan menurut 5 bakat yang telah diumumkan." "Yan Xiao, ngomong-ngomong, kau berada di level bakat berapa?" Xiaoyan hanya terdiam dan dia belum menjawab perkataan dari Mufeng. Namun detik berikutnya, Mufeng ini benar-benar cerewet. Dirinya kembali mengatakan, "Yan Xiao, alasanku bergabung dengan Suan Santian adalah supaya diriku bisa mempelajari ilmu pedang untuk memusnahkan para iblis. Dan aku telah mendengar ada seorang biksu yang luar biasa dan juga menguasai ilmu pedang yang tidak diragukan lagi." Xiaoyan menanggapi perkataan dari Mufeng, "Aku rasa kita harus merahasiakan bakat yang kita miliki. Baiklah, mungkin aku tidak bisa menemanimu untuk mengobrol lebih lama di dalam tempat ini, karena diriku harus mengunjungi tempat yang lainnya di dalam perdagangan ini. Dan sebenarnya, aku ingin bergabung dengan Suan Santian hanya supaya diriku bisa menjadi orang yang terkenal. Selain itu, aku juga ingin melihat orang-orang kuat yang berada di Suan Santian ini." Mufeng kemudian menanggapi perkataan dari Xiaoyan, "Aku pernah mendengar ada banyak ilmu pedang di dalam Suan Santian, dan jika kita bisa mempelajari ilmu pedang tersebut, maka teknik bertarung kita akan menjadi sangat kuat. Dan mungkin kita juga akan bisa menjadi seorang kesatria berpedang." Xiaoyan hanya tersenyum, lalu dia mengatakan, "Hahaha, sebenarnya itu cukup bagus. Sudah ya, kemungkinan aku harus segera meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal Mufeng, dan sampai berjumpa lagi." Setelah berkata seperti itu, Xiaoyan pula menghabiskan teh dan dia berbalik untuk meninggalkan Mufeng. Ketika Xiaoyan pergi, Mufeng hanya memandangi, yang kemudian dia tersenyum sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Aura dari Xiaoyan ini tampaknya cukup kabur, namun aku bisa merasakan bahwa dia akan menjadi lawan yang tangguh. Aku tidak tahu berapa banyak orang berbakat yang telah mencapai level kelima muncul di dalam ujian dari uji coba kali ini. Xiaoyan, tunggu saja, kita akan segera bertemu kembali." Setelah Xiaoyan meninggalkan kedai teh, dia mencari tempat yang aman untuk bisa mengobrol dengan Raja Naga Emas. Kemudian Xiaoyan bertanya, "Guru, sebenarnya apa yang kau katakan? Kenapa kau merasa
bahwa bocah tadi terlihat cukup aneh. Raja Naga Emas kini langsung muncul secara perlahan dan dirinya pun berkata pada Xiaoyan, "Aku tidak tahu kenapa, namun bocah yang menggunakan jubah biksu itu memiliki aura yang benar-benar samar. Sepertinya aura ini mirip dengan anggota dari dunia hantu, tapi juga mirip dengan aura itu." Xiaoyan mengernyitkan dahinya, lalu dia mengatakan, "Dunia hantu? Apakah jangan-jangan orang bernama Mu Feng tadi ada hubungannya dengan 61 orang yang telah menghilang?" Raja Naga Emas hanya mengatakan, "Tidak, belum tentu seperti itu. Aura di dalam tubuhnya memang cukup aneh. Singkatnya, sedikit mirip dengan aura yang berasal dari dunia hantu. Namun, aku tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar aura dari dunia hantu atau tidak. Tapi yang pasti, nafas dari Mu Feng ini sedikit aneh. Dan alasan kenapa dirimu tidak bisa mendeteksi kekuatan dari Mu Feng adalah kemungkinan terdapat sesuatu di dalam dirinya yang telah mengisolasi deteksi dari kekuatanmu." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, Aku benar-benar tidak tahu apakah Mu Feng ini musuh ataukah seorang teman. Tapi jika dilihat dari apa yang dia katakan, dia juga merupakan salah satu anggota yang akan bergabung dengan kompetisi uji coba. Dan kuharap aku tidak bertemu dengan dirinya saat itu. Guru, sepertinya kita harus memperhatikan orang yang bernama Mu Feng ini. Raja Naga Emas hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia kembali masuk ke dalam cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Dan kali ini Xiaoyan melanjutkan perjalanan menuju toko yang lainnya. Kali ini Xiaoyan telah tiba di sebuah toko obat yang cukup besar. Pada saat Xiaoyan ingin memasuki toko obat tersebut, tiba-tiba saja dua sosok orang bertubuh kekar telah keluar, yang kemudian menghentikan pergerakan dari Xiaoyan. Kedua orang ini lalu mengatakan, "Tuan, tolong tunjukkan level alkemis dari dirimu." Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Mohon maaf, aku tidak bisa menunjukkan level alkemisku, karena saat ini aku tidak membawa lencana alkemis yang kumiliki." Salah satu pria bertubuh kekar bertanya pada Xiaoyan, "Lalu sebenarnya apa tujuan Tuan datang ke tempat ini?" Xiaoyan hanya menjawabnya, "Aku sebenarnya ingin mencari sesuatu di dalam toko obat ini." Dan pria berbadan kekar segera memberikan penjelasan. Toko pil ini memiliki 3 lantai. Lantai pertama merupakan tempat bagi orang biasa untuk membeli pil obat, dan tempat ini memiliki jumlah orang paling banyak. Namun, pil obatnya juga biasa-biasa saja. Untuk lantai kedua, mereka yang bisa masuk hanyalah orang-orang kuat atau memiliki teknik dalam pemberian obat yang luar biasa. Xiaoyan lalu bertanya, "Bagaimanakah dengan lantai ketiga?" Orang berbadan kekar tiba-tiba saja mengatakan, "Untuk lantai ketiga sebenarnya tidak dibuka untuk umum, kecuali..." Xiaoyan bertanya, "Kecuali apa?" Orang itu pun segera menjawabnya, "Kecuali Anda merupakan seorang Dodi bintang 4 atau alkemis yang telah mencapai tahap D, dan Anda memenuhi syarat untuk bisa masuk ke dalam tempat itu." Xiaoyan menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia menunjukkan kekuatan jiwa kepada dua penjaga yang bertubuh kekar ini. Hal tersebut membuat kedua penjaga menjadi ketakutan dan juga terkejut, karena dia mengetahui bahwa sebenarnya Xiaoyan telah berada di kekuatan jiwa tahap D, dan dia adalah alkemis yang luar biasa. Penjaga itu pun kemudian mengatakan, "Tuan, bawalah ini, karena ini merupakan surat undangan supaya dirimu bisa memasuki lantai ketiga dari toko obat ini." Xiaoyan mengambilnya, dan kemudian dia mulai memasuki toko obat tersebut. Setelah kepergian dari Xiaoyan, dua orang penjaga di tempat ini hanya bisa memandangi seorang Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Tidak menyangka dengan usia yang masih sangat muda sudah mencapai kekuatan dari alkemis tahap D yang begitu mengerikan. Xiaoyan yang telah berada di dalam toko obat, dirinya pun mulai berjalan-jalan dan kemudian melihat para penjual pil yang berada di dalam tempat ini. Salah satu penjual kali ini berteriak, "Pil bayangan, pil ini merupakan pil puncak dari kelas 9. Bagi mereka yang makannya akan bisa menyembunyikan aura di dalam tubuhnya. Untuk bisa mendapatkan pil ini, kalian hanya perlu membayarnya dengan level pil obat yang sama atau menggunakan 3 ramuan dari pil obat yang langka."
Mari beli, mari beli, mari beli, jangan sampai ketinggalan. Barang berharga seperti ini. Tidak ada satupun orang yang berminat untuk membeli pil tersebut. Sang penjual tiba-tiba saja melihat pada Soyen, yang kemudian dia mengatakan, "Tuan, bagaimana kau dengan dirimu? Apakah kau tertarik untuk membeli pil obat yang aku tawarkan ini? Ini merupakan pil obat ajaib yang bisa menghilangkan para koruptor di dunia ini. Ayo beli, ayo beli." Soyen melihat pada penjual itu yang kemudian dia mengatakan, "Aku rasa pil bayanganmu ini memang cukup bagus. Namun itu hanyalah pil harta karun tingkat ke-9 dan di antara beberapa level pil yang ada di dalam tempat ini. Sebenarnya pil obat yang kau miliki merupakan pil obat yang paling rendah. Namun kau menjualnya dengan harga yang begitu mahal. Maaf, aku tidak tertarik sama sekali." Raut wajah dari penjual itu dalam sekejap saja langsung berubah, karena dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Soyen merupakan alkemis yang cukup berpengalaman. Penjual itu tidak berani lagi berkoar-koar di dalam tempat ini. Soyen melanjutkan perjalanan, dan detik berikutnya dia telah sampai di hadapan dari seorang penjual lain yang merupakan sosok orang tua. Di tempat itu ada sesuatu yang telah menarik perhatian dari Soyen. Hal ini membuat Soyen memperhatikan benda-benda yang dijual oleh orang tua tersebut. Selanjutnya, orang tua itu pun berkata pada Soyen, "Hai anak muda, jika kau tidak ingin membeli barang-barangku, mohon kau jangan melihatnya dengan cara seperti ini. Jika tidak, maka aku kemungkinan akan segera menarik bayaran darimu." Selanjutnya Soyen berkata, "Sebenarnya ini merupakan musugen batu vulkanik." Mendengar ucapan dari Soyen membuat orang tua penjual menjadi cukup kaget. Dia tidak menyangka bahwa Soyen mengenali barang langka yang telah dia jual. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan musugen batu vulkanik yang merupakan bahan pil obat yang langka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.